warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati dari kelas 11 TKJB SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai kebutuhan jaringan serta kebutuhan bandwidth dan salvage. Apa itu satelit? Secara ilmiah, satelit adalah benda bergerak yang mengitari benda lain dalam jalur yang disebut orbit. Pada satelit terbagi menjadi dua jenis, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami merupakan benda luar angkasa yang mengelilingi benda yang lebih besar seperti bumi, yang merupakan satelit alaminya adalah bulan. Sedangkan satelit buatan adalah benda buatan manusia yang mengorbit satu planet. Transmisi data satelit. Yang pertama ada uplink frekuensi, yaitu radio frekuensi yang dipancarkan dari stasiun bumi ke satelit. Sedangkan downlink frekuensi merupakan kebalikannya, yaitu sinyal radio frekuensi yang dipancarkan dari satelit ke stasiun bumi. Kekurangan dan kelebihan penggunaan komunikasi satelit. Kelebihannya ada koneksi dapat dilakukan di mana saja, tidak memerlukan LOS atau line of sight, dan tidak ada masalah dengan jarak. Kemudian infrastruktur yang relatif cepat untuk daerah luas, jangkauan cakupan yang luas baik nasional maupun regional maupun global. Kemudian komunikasi dapat dilakukan baik titik ke titik atau dari satu titik ke banyak titik secara broadcasting. Kecepatan bit akses tinggi dan bandwidth lebar, handal dan bisa digunakan untuk koneksi voice, video, dan data dengan menyediakan bandwidth yang lebar. Hisap bisa dipasang di mana saja selagi masuk ke dalam jangkauan satelit. Jika internet jaringan akses langsung ke ISP atau NAP router dengan keandalan mendekati 100%. Terdapat juga kekurangan pada penggunaan komunikasi satelit, yaitu besarnya throughput dan akan terbatasi karena delay propagasi satelit geostasioner. Waktu yang dibutuhkan dari satu titik di atas bumi ke titik lainnya melalui satelit adalah 700 milisecond atau latency, sementara Lastline hanya butuh waktu sekitar 40 milisecond. Sensitif terhadap cuaca dan curah hujan. Semakin tinggi frekuensi sinyal yang dipakai, maka akan semakin tinggi redaman karena curah hujan. Data yang dikirim mudah untuk diambil hack karena bersifat terbuka atau publik. Tipe penggunaan satelit berdasarkan orbit. Yang pertama ada geosynchronous Earth orbit. Satelit ini mengorbit pada ketinggian 3.600 km dari permukaan bumi. Dengan ketinggian tersebut diperlukan waktu sekitar 0,25 detik untuk mentransmisikan sinyal. Satelit ini disebut geosynchronous karena waktu yang dibutuhkan untuk mengitari bumi sama dengan waktu bumi berotasi pada porosnya. Kemudian ada geostationary Earth orbit. Satelit ini berada tepat di atas ekuator bumi atau garis lintang 0 derajat dengan eksentrisitas orbital sama dengan 0. Satelit ini mengorbit searah dengan rotasi bumi pada ketinggian 35,786 km di atas permukaan tanah. Medium Earth orbit. Satelit ini mengorbit pada ketinggian sekitar 9.000 sampai 20.000 km dari permukaan bumi. Satelit ini memiliki cakupan yang lebih sempit dan memiliki delay yang lebih kecil dibandingkan geo. Satelit yang paling umum digunakan untuk wilayah ini adalah navigasi, komunikasi, dan ilmu geodesi atau lingkungan ruang angkasa. Ketinggian umumnya adalah sekitar 20.200 km yang menghasilkan periode orbit 12 jam. Kemudian yang terakhir adalah low Earth orbit. Satelit ini mengorbit pada ketinggian 500 sampai 1.500 km dari permukaan bumi.
Kemudian ada bandwidth. Mekanisme bandwidth. Bandwidth network bandwidth capacity ialah kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Selanjutnya ada network bandwidth consumption, ialah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second atau bps. Asymptotic bandwidth, ukuran maksimal throughput dari sebuah perangkat pengirim yang secara terus-menerus mengirimkan data. Kemudian ada internet connection bandwidth. Istilah broadband mengacu pada koneksi bandwidth internet, sedangkan secara harfiah broadband sendiri berarti jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data. Internet connection bandwidth dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada ADSL dan SDSL. ADSL ialah saluran digital yang dapat mengakses internet tanpa mengganggu saluran telepon dan berkecepatan sekitar 512 kbps ke atas, sedangkan SDSL hampir sama dengan ADSL, hanya berbeda pada satu aspek, yaitu kecepatan upload. SDSL memiliki kecepatan yang ditandai dengan kecepatan upload dan download identik. Selanjutnya, koneksi broadband wireless berkisar dengan kecepatan 128 kbps sampai 2 mbps. Kemudian koneksi kabel internet broadband dibangun bersama dengan saluran TV kabel dengan kecepatan 2 mbps sampai 8 mbps. Yang terakhir ada koneksi broadband satelit dengan kecepatan 2 mbps untuk download dan 1 mbps untuk upload. Typical of bandwidth, yang pertama ada bandwidth analog, merupakan rentang frekuensi yang biasa diukur menggunakan hertz, satuan yang dapat menentukan banyaknya data atau informasi yang dapat dialirkan dalam suatu waktu. Bandwidth digital, volume atau jumlah dari suatu data yang dapat dialirkan atau dikirimkan melalui sebuah saluran komunikasi tanpa ada gangguan. Bandwidth ini dinyatakan dengan satuan bps. Parameter mengukur lebar bandwidth. Yang pertama ada throughput, ialah bandwidth aktual yang terukur pada satuan waktu tertentu dalam satu hari menggunakan rute internet yang spesifik. Ketika sedang mendownload suatu file, berikut merupakan formula perbandingan throughput dengan bandwidth. Yang pertama itu ada waktu download terbaik, yaitu ukuran file dibagi dengan bandwidth. Sedangkan waktu download tipikal atau terbaik itu ukuran file dibagi dengan throughput. Downstream, kecepatan aliran. Downstream adalah kecepatan aliran data atau internet ketika pengguna sedang melakukan download. Batas maksimum downstream yaitu sekitar 284 kbps atau 512 kbps. Sedangkan upstream adalah aliran data atau internet ketika pengguna sedang melakukan upload. Batas maksimum upstream yaitu 64 kbps. Kecepatan atau speed ialah jumlah data dalam bit yang melewati satu medium 1 detik. Kecepatan internet adalah tes untuk mengetahui kapasitas maksimal jaringan internet yang digunakan untuk mengunggah maupun mengunduh data. Analisis kebutuhan bandwidth. Yang pertama, dari besar dan capacity bandwidth ada shared bandwidth dan dedicated bandwidth. Shared atau up to ialah jenis jaringan dengan bandwidth terbagi. Sebagai contoh, jika berlangganan sebuah layanan internet dengan bandwidth 15 Mbps, maka 15 Mbps tersebut akan terbagi dengan pengguna lain. Sedangkan dedicated ialah jenis jaringan yang memiliki rasio bandwidth 1:1, dengan artian bandwidth yang digunakan tidak terbagi dengan user lain. Sebagai contoh, jika kita menggunakan dedicated bandwidth dengan kecepatan 15 Mbps, maka kita akan menggunakan dan mendapatkan bandwidth 15 Mbps pula tanpa terbagi. Kualitas koneksi. Jenis servis pada TCP/IP ada normal data user,
ialah pengiriman dan penerimaan data dengan menggunakan data normal. Kemudian network management ialah manajemen jaringan agar dapat dengan mudah memantau kondisi jaringan komputer. Real time yaitu mengantarkan data secara real time. Kemudian streaming application merupakan distribusi perangkat lunak sesuai permintaan. Dalam skenario ini, hanya bagian penting dari kode aplikasi yang perlu diinstal di komputer. Critical Data Application merupakan praktik tata kelola data yang membantu organisasi memprioritaskan pekerjaan IT yang meningkatkan pendapatan dan kualitas produk. Network Security Management ia terdiri dari kebijakan dan praktik untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan maupun penolakan yang terjadi di jaringan komputer. Network management ini melibatkan otoritas akses ke data di dalam jaringan yang dikendalikan oleh administrator jaringan. Kemudian ada network control traffic, itu kontrol lalu lintas jaringan, proses mengatur, mengendalikan, atau mengurangi lalu lintas jaringan, khususnya bandwidth internet. Kemudian ada DOS Front Service, atau serangan denial of service, merupakan serangan dunia maya di mana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan yang tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Selanjutnya ada scavenger, yaitu proses mencari data informasi di internet. QoS dan faktor yang mempengaruhinya. QoS atau Quality of Service merupakan kualitas layanan, yaitu metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan kemampuan sebuah jaringan seperti aplikasi jaringan, host atau router dengan tujuan memberikan network service yang lebih baik dan terencana sehingga dapat memenuhi kebutuhan suatu layanan. Faktor yang mempengaruhi QoS itu ada delay. Delay merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi delay, itu jarak, media fisik, kongestia atau juga waktu proses yang lama. Delay variation atau jitter berhubungan erat dengan latency, menunjukkan banyaknya variasi delay pada transmisi data di jaringan. Delay antrian pada router dan switch dapat menyebabkan jitter. Packet loss merupakan banyaknya paket yang hilang selama proses transmisi ke tujuan. Paket hilang terjadi ketika satu atau lebih paket data yang melewati suatu jaringan gagal mencapai tujuannya. Paket reordering merupakan pengiriman paket data dalam urutan yang berbeda dari pengirimannya. Selanjutnya ada average rate dan burst size. Burst adalah bandwidth tambahan di atas max limit yang mungkin didapatkan dalam kondisi tertentu. Sedangkan average rate dari Q sama atau lebih besar dari setting burst threshold. Selanjutnya ada desynchronizing TCP session, yaitu kejadian pada aliran TCP IP selama periode kemacetan berlangsung. Komponen pendukung QoS yang pertama ada queuing, waktu untuk suatu pekerjaan menunggu dalam sebuah antrian hingga dapat dikerjakan. Selanjutnya signaling, merupakan penggunaan sinyal untuk mengendalikan komunikasi jaringan. Signaling merupakan sebuah pertukaran informasi mengenai pembentukan dan pengendalian. Classification, pengelompokan paket dengan memeriksa isi sebuah frame, header paket, dan cell. Marking, yaitu menandai sebuah pengaturan dengan dilibatkan beberapa bit dalam sebuah tautan. Admission control ialah proses validasi dalam sistem komunikasi di mana pemeriksaan dilakukan sebelum koneksi dibuat untuk melihat apakah sumber daya tersebut saat ini cukup untuk koneksi yang disesuaikan. Congestion control merupakan metode untuk memantau
memantau proses jumlah data yang memasuki jaringan, sehingga menjaga tingkat lalu lintas pada nilai yang dapat diterima. Hal ini dilakukan untuk menghindari jaringan telekomunikasi mencapai apa yang disebut runtuhnya kongestif. Traffic shaping yaitu mengontrol jumlah volume trafik data yang dikirim ke dalam jaringan atau rate maksimum yang akan dikirim dengan melewati mikrotik. Integrated and differentiated service. Untuk integrated service sendiri merupakan arsitektur yang memastikan QoS pada jaringan. Layanan ini memungkinkan untuk menonton dan mendengarkan video dan suara tanpa gangguan apapun. Sedangkan differentiated service yaitu arsitektur jaringan komputer yang menetapkan mekanisme sederhana dan scalable untuk mengklasifikasikan dan mengolah lalu lintas jaringan serta menyediakan QoS pada jaringan IP modern. QoS policy yaitu alat manajemen bandwidth jaringan yang memberi Anda kontrol jaringan berdasarkan aplikasi pengguna dan komputer. Menganalisis throughput, delay, dan packet loss. Cara menghitung throughput berikut adalah rumusnya. Berdasarkan capturan dari aplikasi Wireshark, didapat jumlah data yang dikirim, yaitu bitnya didapat 2769572. Sedangkan untuk waktu pengiriman datanya sendiri atau between first and last packet didapat 81,59. Dimasukkan dengan berdasarkan rumus menghitung throughput, didapatkan hasil dengan 0,272 Mbit per second. Sedangkan untuk menghitung rata-rata delay paket, berdasarkan capturan Wireshark, total delay didapat 62,03 second dan paket yang diterima didapat 3103. Berdasarkan rumusnya, didapatkan hasil demikian. Menghitung paket loss. Untuk menghitung paket loss, rumusnya adalah data yang dikirim dikurang paket data yang diterima dibagi paket data yang dikirim dikali 100%. Sebelum memasukkan ke rumus tersebut, kita harus mencari terlebih dahulu paket yang diterima dengan rumus paket yang dikirim dikurang paket yang hilang. Berdasarkan capturan Wireshark, paket yang dikirim didapat 3103 dikurang paket yang hilang didapat 45. Jika sudah, baru dimasukkan dengan rumus dan didapatkanlah hasil 1,45%. Soft switch. Soft switch merupakan alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya adalah jaringan public switch telepon network atau PSTN, internet yang berbasis IP, TV kabel atau smart TV, sehingga jaringan seluler melalui gawai. Komponennya ada MDC atau Media Gateway Controller, ialah komponen utama yang berfungsi meninjau semua bagian dari komunikasi yang terjadi, serta mengatur elemen jaringan lain, serta menjembatani jaringan yang berbeda di antaranya adalah PSTN, SS7, dan IP address jaringan. Signaling Gateway atau SG menciptakan suatu jembatan antara jaringan SS7 dengan jaringan IP di bawah kendali MDC. Media Gateway atau MG berfungsi sebagai elemen transport untuk merutekan trafik dalam jaringan source switch dan juga pengirim, atau menerima trafik dari jaringan lain yang berbeda, seperti PSTN, PLMN, VoIP H323, dan jaringan akses pelanggan. Selanjutnya ada application server, ialah entitas pengeksekusian aplikasi. Merupakan peran utama yaitu untuk menyediakan logika layanan dan eksekusi untuk beberapa aplikasi dan layanan, seperti contohnya OSS dan NMS. Terakhir ada media server. Soft switch harus dapat mengatur trafik panggilan dengan minimal 4 juta BHC atau Business Hosted Communication
Setiap penambahan traffic, maka diperlukan update kapasitas dari media server subswitch agar traffic dapat berjalan normal. Kapasitas dari sistem ini biasa didesain dalam bentuk modular. Selanjutnya, fitur dan fungsi subswitch. Pertama, fungsi switching, yaitu komunikasi point-to-point dapat dilakukan tanpa harus menghubungkan langsung antara kedua node. Selain untuk melakukan switch satu dengan yang lainnya, untuk node IP, subswitch juga dapat menghubungkan dan memutuskan antara IP PBX dengan PSTN untuk mengatur lalu lintas berupa data, suara, dan video. Selanjutnya ada fungsi kontrol. Fungsi kontrol dilakukan oleh MGC yang bekerja untuk mengarahkan, memvalidasi, dan menyediakan akses bagi pengguna, serta membuat rute pensinyalan ke jaringan PTSN. Fungsi signaling dilakukan antar MGC menggunakan protokol Magatso, H323, dan SIP. Protokol tersebut menjamin kerja sistem secara optimal. Signaling antara FSTN dan IP menggunakan jaringan point-to-point. Selanjutnya, fungsi interface. Fungsi interface atau yang disebut dengan application programming interface yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server yang digunakan untuk menambah layanan baru. Selanjutnya ada layanan yang dimiliki subswitch. Yang pertama ada call transfer, yaitu mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna memindahkan sebuah panggilan telepon ke telepon lain dengan menggunakan tombol transfer. Yang kedua ada hunting group, yaitu pendistribusian panggilan telepon dari satu nomor telepon ke sekelompok beberapa saluran telepon. Secara khusus ini mengacu pada proses atau algoritma yang digunakan untuk memilih jalur mana yang akan menerima panggilan. Call forwarding, yaitu fitur telepon dari beberapa sistem switching telepon yang mengalihkan panggilan telepon ke tujuan lain, yang mungkin misalnya ponsel atau nomor telepon lain di mana pihak yang dipanggil yang diinginkan tersedia. Selanjutnya ada conferencing call, yaitu memungkinkan pelanggan dapat melakukan konferensi telepon baik secara call terminating atau call originating.